Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Ghostwriting. Dan akan memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya M. Aldo Fajrian Sabli, NIM 19086364, dan di sebelah saya Meldi Prabowo, NIM 19086184. dan di sebelah Meldi. Nama saya Mejodi, NIM 19086180. Dan di sebelah Jody ada Mario. Nama saya Mario Fadilah dengan NIM 19086182. Ya, yang akan dibacakan oleh Meldi Prabowo. A. Konsep tentang goal setting. Sebelum sampai kepada pengertian tentang goal setting, terlebih dahulu perlu dipahami definisi tentang goal, tujuan. Locke dan para pengikutnya pada tahun 1981 telah mencoba membuat definisi tentang istilah goal yang diterima secara luas, yaitu a goal is defined as attaining a specific standard of proficiency on a text, usually with a specific time limit. Artinya, suatu goal apa tujuan sebagai pencapaian suatu standar kemampuan tertentu dalam suatu tugas, biasanya terkait dalam batas waktu tertentu. Menurut para ahli, Beck dan Hilmar pada tahun 1976 menjelaskan salah satu jenis intervensi pengembangan organisasi adalah setting. Proses pelaksanaan soal setting ini merupakan pendekatan terhadap pemahaman manajemen berdasarkan sasaran atau hasil yang membantu memberi pengertian tentang aspek pengelolaan atau manajemen. Hasil dan saran adalah objektif. 2. Menurut Ladhat dan Locke dalam Start and Protest pada tahun 1983 menjelaskan bahwa pengertian goal setting adalah suatu gagasan untuk menetapkan seorang melaksanakan suatu pekerjaan di mana tugas yang diberikan sudah ditetapkan targetnya atau sasarannya. Misalnya untuk mencapai kota ditargetkan atau menyelesaikan sejumlah tugas dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Mai Jody. Sampai dalam itu di aku. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi goal setting. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi goal setting adalah A. Penerimaan atau acceptancy. B. Komitmen atau komitmen. C. Kejelasan atau specificity. D. Umpan balik, feedback. E. Participation. F. Tantangan atau challenge. A. Pengertian penerimaan atau acceptancy. Penerimaan terhadap sasaran atau target yang diterima atlet disebabkan karena adanya kemauan untuk menerima target yang dibebankan. Sasaran yang efektif tidak hanya cukup diketahui saja, tetapi juga harus dapat diterima atlet untuk dilaksanakan. Menurut Davis dan Networm, bahwa goal setting penetapan sasaran atau target merupakan alat motivasi yang efektif bila 4 unsur dasar disertakan ke dalam sistem pengelolaan penetapan sasaran tersebut, yaitu 1. Penerimaan, 2. Spesifikasi, 3. Umpan balik, dan 4. Tantangan. Pada bagian berikutnya dijelaskan unsur-unsur di atas serta pengaruhnya.
B. Komitmen. Pengertian komitmen secara umum adalah adanya suatu kesepakatan atau persetujuan antara atlet dengan organisasi. Gibson 1985 mengemukakan pengertian komitmen amenadalah keadaan yang melibatkan identifikasi dan loyalitas yang diwujudkan terhadap klub atau organisasi yang menaungi atlet. C. Spesifikasi atau specificity. Pengertian spesifikasi atau keseksamaan sasaran tujuan menurut Gibson DKK 1985 adalah derajat secara kuantitatif daripada sasaran atau tujuan. Menurut Davis dan Netrom, penetapan sasaran harus jelas atau spesifik dan dapat diukur agar kerja dapat mengetahui kapan suatu target atau tenaga tujuan diperoleh atau dicapai. Ya, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mario Padilla. E. Partisipasi atau participation. Menurut BID 1975, partisipasi adalah proses yang melibatkan atlet dalam aktivitas organisasi secara mental dan fisik. Lebih lanjut dikemukakan bahwa partisipasi umumnya dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada atlet untuk mengemukakan sumbangan pikiran terhadap pemecahan masalah dan tindak lanjut pelaksanaan kerja. Gibson 1985 memberi pengertian partisipasi yaitu atlet yang terlibat dalam penentuan sasaran atau tujuan kerja serta pengembangan sasaran tersebut. Sedangkan eksperimen Coming dan Molly maupun Yuki dalam BID 1975 menunjukkan manajemen partisipasi di berbagai bidang pekerjaan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pencapaian sasaran kerja. F. Tantangan atau challenge. Adanya tingkat tantangan dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan akan membuat atlet bekerja lebih keras dan bersungguh-sungguh daripada tidak ada tangan-tangan sama sekali. Pencapaian sasaran atau tujuan yang menantang menciptakan usaha-usaha pemecahan dan akan menimbulkan dorongan berbuat yang lebih baik lagi. Luke 1981 menjelaskan sasaran atau target itu adalah sesuatu yang akan dicapai individu serta merupakan objek dari aksi atau perbuatan. Dalam tindakan dua aksi yang terjadi proses mental yang melibatkan dua faktor utama yaitu faktor isi atau konten dan intensitas atau intensity. Dalam faktor ini ada dua subfaktor yaitu spesifikasi dan tingkat kesulitan. Ya, sekian dari kami. Ada kesimpulannya, goal setting berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Makin jelas goal setting, makin tinggi produktivitas atlet. Dari berbagai penelitian yang mengaitkan sistem penetapan target dengan kinerja performance dapat dipakai sebagai acuan untuk menguji hubungan antara setting dan produktivitas kerja. Penelitian Sally DKK 1986 menunjukkan bahwa sistem penetapan sasaran atau target menaikkan prestasi kerja. Hasil penelitian Locke DKK dalam Landis 1989 selama 15 tahun meneliti goal setting mengemukakan beberapa konklusi umum yaitu 1. 90% hasil dari berbagai eksperimen lapangan dan laboratorium menunjukkan adanya dukungan bahwa goal setting berhubungan dengan kinerja. 2. Target atau tujuan dalam tugas-tugas pekerjaan secara langsung berpengaruh terhadap kinerja. Oleh karena adanya perhatian, tindakan, mobilisasi, energi untuk pelaksanaan tugas, dan motivasi untuk mengembangkan strategi yang sesuai guna pencapaian target atau sasaran. Ya, sekian dari kelompok kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.